Shalom, selamat hari Minggu Marvel, Dimas, dan Arjuna. Apa kabar hari ini? Kak Femi percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita, ya kan? Baik adik-adik, hari ini kita akan kembali untuk sekolah minggu di dalam kelas iman. Walaupun kita melalui video, namun Kak Femi minta untuk Marvel, Dimas, Arjuna harus duduk yang sopan, duduk yang rapi, karena kita akan mulai mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan kita berjudul Doa dalam Nama Yesus. Coba Marvel, Dimas, dan Arjuna ikutin Kak Femi ya. Judul cerita kita adalah Doa dalam Nama Yesus. Ya, tepat sekali. Baik, Kak Femi minta sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya kita siapkan pikiran dan hati kita. Duduk yang manis dan sopan. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus melihat kita. Jarak membuat Kak Femi nggak bisa lihat adik-adik, adik-adik juga nggak bisa lihat Kak Femi. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat Kak Femi, bisa melihat Marvel, Dimas, dan Arjuna. Jadi Kak Femi minta kita duduk yang sopan ya, karena kita mau berdoa, kita mau menghadap kepada Tuhan Yesus. Ya, baik, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami, Roh Kudus hadir menolong Marvel, Dimas, dan Arjuna, sehingga ketiga adik kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Femi yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Adik-adik, setelah kita mendengar cerita dari kisah orang lumpuh yang sejak lahirnya disembuhkan oleh Petrus
dengan kuasa Tuhan, maka kita juga harus percaya ya bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa ketika kita meyakininya. Adik-adik harus mengimani kuasa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Namanya saja sangat berkuasa. Walaupun Tuhan Yesus udah di langit, udah di atas yang kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus memberikan kuasanya sehingga kita mampu melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Sama seperti Petrus. Petrus tuh sangat percaya kalau Tuhan Yesus tuh sangat berkuasa. Sehingga Petrus bilang gini, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Seketika itu orang lumpuh itu berjalan ya. Berarti Petrus tuh benar-benar mengimani, benar-benar percaya, yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan orang lumpuh itu ketika Petrus percaya ya. Jadi adik-adik juga, walaupun adik-adik berdoa sendiri, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu dengar apa yang adik-adik doain. Cita-cita masa depan Marvel, Dimas, dan Arjuna percaya bahwa ketika kalian mengimani kuasa di dalam nama Yesus, suatu hari nanti kalian akan menerimanya ya. Baik adik-adik, demikianlah cerita sekolah minggu kita hari ini. Biarlah Marvel, Dimas, dan Arjuna bisa memahaminya ya. Dan saat ini kita akan menutup sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, posisi duduk tetap yang baik, yang sopan, seperti yang sudah kita dengarkan. Untuk kita bisa menerima kuasa kasih Tuhan, kita harus sopan terhadap Tuhan supaya kita memuliakan Bapa di surga ya. Kita harus jadi anak-anak yang baik ya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Ketika kami percaya, ketika kami mengimani dan kami yakin, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Seperti Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahir itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga akan merasakan kasih dan kuasa di dalam nama Yesus. Ketika kami benar-benar hidup takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah Arjuna, Marvel, dan Dimas dalam masa pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik, dan Tuhan tutup bungkus mereka sehingga mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan masa depan mereka bertiga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berilah masa depan yang baik kepada ketiga adik kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, demikian sudah sekolah minggu kita hari ini. Kiranya cerita hari ini menjadi berkat ya buat Marvel, Arjuna, dan Dimas. Tetap menjadi anak yang baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.